Dengan fisik tidak menarik, ada juga yang menarik. Yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Jadi aslinya Allah yang dipuji, makanya kita mesti kembaliin. Ih kamu begini, alhamdulillah, Allah yang tolong. Udah istilah. Jadi mencegah kita dari kesombongan. Dan bahkan beliau nambahin nih, nggak cuman menanggulangi cara untuk dipuji orang, tapi juga beliau menambahkan karena mereka tuh muji karena mereka sangka itu ada padamu di situ ya. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Kan mereka nggak 24 jam ketemu kita. Ketemunya seminggu sekali dan di pengajian. Oh, dia mah orang baik. Saya selalu ketemu dia di pengajian. Pengajiannya seminggu sekali dan 2 jam. Sisa 6 hari lebihnya nggak ketemu tuh. Dimana 6 hari itu bisa jadi kita melakukan kesalahan yang lebih banyak daripada pahala ngaji 2 jam. Nah, orang nyangka kalau kita udah munculnya di sini, orang muncul di sini masih eta mah pasti baik weh. Istilahnya, punten. Kalau di kajiannya pemuda ya, punten ya. Bahkan kemarin yang pas kemarin atas izin Allah kemarin ngaji untuk para disebutnya pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Saya kaget ada yang berkerudung nyamperin terus bilang ke panitia juga, doain saya ya biar masuk Islam. Lah berkerudung syar'i. Nah, lah emang banyak bukan Islam? Iya saya masih Buddha. Oh tapi pengen datang, pengen dengerin, walaupun belum syahadat di waktu itu, tapi untuk menghormati dia pakai pakaian syar'i. Ya, gak ada yang tahu kalau dia nggak ngomong, ya. Terus orang menyangka dia, oh masya Allah, alhamdulillah ini orang dianggap baik, masya Allah ya. Mereka sangka itu ada pada diri kita. Makanya jangan fokus melihat diri dengan apa yang orang tahu ada pada kita, tapi fokusnya pada apa yang Allah tahu ada pada kita. Nah orang nggak tahu soalnya aslinya si Koko teh kayak gimana ya. Kalau ada yang tahu aslinya mungkin bubar nggak jadi pada datang ya. Jadi untuk masing-masingnya gimana caranya ngelihat sesuatu tuh pakai yang Allah tahu, bukan yang kita tahu ya. Karena kalau enggak nanti ketipu sama topeng. Gimana kok ketipu sama topeng teh? Seizin ya, ini saya ingat saya pernah cerita tapi biar nggak lupa, dan punten saya belum menemuin contoh yang lain ya. Contoh ada bos lagi makan sama karyawannya 3. Sang bos mules, mau nggak mau kan ya kelepasan. Ketiga karyawan mulai menghirup ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka ya. Si bos juga minta maaf saya kelepasan, sakit perut, bau ya. Masalahnya cuma satu, besok gajian ya. Sehingga ketika bilang kayak gitu, ketiga karyawan berkata, enggak bos, wangi asli ya, beneran ya. Sambil senggol-senggol, iya kan, iya bos, tapi sambil gini, ya kan kurang ajar ya, sambil nutup hidung. Daripada nggak gajian menurut mereka. Si bos merasa bahwa apakah ini karomah dari Allah? Apakah ini hasil saya tahajud? Nah itu tertipu. Sehingga besoknya si bos makan bareng dengan para pengusaha lain. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, tanpa ragu ia melepaskan gas tersebut kembali ya. Cuman kan bedanya satu, kemarin ngarep digaji, yang hari ini ketemu sama sesama pengusaha, sama-sama kaya, nggak ngarep apa-apa dari si bos ini ya. Akhirnya jujur, bro kamu habis makan bangke apa? Gebrak meja marah, kurang ajar, kemarin 3 orang bersaksi saya wangi. Nah itu yang namanya ketipu topeng, betul. Kita kan suka ngelihat tuh, ya Allah, ih si Koko teh, ih si teteh itu teh, ih si ibu ini teh, masya Allah itu ya. Lupa apa yang Allah tahu tentang kita.
ih pokoknya dia tuh di majelis salim terus, pakaiannya juga syar'i. Ya udah, kan ketemunya di majelis salim terus ya. Jadi dia nggak tahu. Nah setelah itu kita menganggap diri kita itu sebaik kata orang itu, kan repot. Sehingga ketika akhirnya ada yang sebetulnya cuma ngebuka fakta, ih tahu nggak dia aslinya begini, tahu bener tuh padahal, tapi karena dia ngerasa ya aku kan seperti pujian orang itu, jadi ketika ada yang ngebuka, nggak suka saya diginiin, nggak mau main lagi sama dia, ngambek ya. Padahal benar dirinya punya kekurangan, dan pasti ada kekurangan ya. Ketika ngelihat sesuatu pakai kacamata orang, bukan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Ini repot sekali. Ngambek wae. Coba ya, dari SD zaman sekolah teman-temannya mengenal dia sebagai si tukang ambek. Sekarang udah nyampe gede, udah punya incu, masih rajin ngambek. Kan ibu ambek sejati namanya. Ya. Udah tuh tenang ya. Ngambekin apa? Coba sok gerak lihat bahagia tuh adanya. Coba lihat Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Maka dibaca bareng-bareng. Surat 16 An-Nahl ayat 97. Nih bahagia teh adanya di sini. Ada yang mau membacakan? Izin. An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan. Enggak, ada yang dibacakan? Surat 16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, bismillah, terima kasih Ustazah. Man amila solihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, kebajikan, siapapun, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Pakai pasti loh ya, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Baiknya juga bukan standar kita lagi, baiknya standar Allah ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi syaratnya dua, iman sama amal soleh. Karena dulu kalau ngaji ayat ini teh guru kami selalu bilangnya, pokoknya kalau kurang bahagia alasannya jelas, kurang iman sama kurang amal soleh. Udah itu doang, dua ya. Pasti lagi satu kurang iman, dua kurang amal soleh. Nah tadi ya, kalau udah mandangnya pakai iman, diomongin kok, udah weh, kan dia yang julid, masa saya yang jadi dihukum Allah? Ya dia yang dihukum. Udah nolong tapi dia malah jahat, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh, udah tenang. Tapi dia ngegali-gali kekurangan saya. Orang di perusahaan nyampe nyewa akuntan, tahu akuntan? Tugasnya satu, nyari kesalahan perhitungan. Dibayar tuh orang nyari kesalahan. Dia nyari kesalahan yang paling lama dulu di Facebook, di Instagram yang masih culun, biar ketahuan aibnya. Dia kurang minum, kurang makan, sampai tipes besoknya. Coba orang yang ngakunya cinta sama kita aja nggak segitunya. Dia rela ngelakuin itu untuk kita tanpa dibayar. Masya Allah, cinta banget dia sama kita ya. Udah tenang aja ya. Sehingga tapi kok diumumin, kita baru jadi baik kapan? Ketika kesalahan kita dikoreksi, atau
selalu dipuji meskipun salah, ketika dikoreksi atau dipuji. Ya itu tuh ya. Masa kita dari lahir sampai sekarang nggak pernah salah? Kan jadi bijak dan jadi baiknya setelah dikoreksi. Dia rela nyari kesalahan kita tanpa digaji, udah gitu dikasih tahu ke kita, sampai dikasih tahu ke orang-orang. Akhirnya orang-orang bantu ngingetin, dia aslinya gitu, jangan begitu kamu. Kan makin banyak yang ngingetin, makin banyak pagernya. Kalau yang tahu cuma satu, aduh dia tahu aib aku, nggak berani bikin aib depan dia. Ketika dia nggak ada, berani. Ya. Tapi kalau makin banyak yang tahu, kesini malu sama itu, kesini malu sama itu. Bukankah malu itu sebagian dari iman? Meskipun masih malunya ke makhluk ya, nanti ada lagi malunya malu ke Allah. Maka Masya Allah, ketika akhirnya kita lihat kayak kacamata iman, sok ruginya di belah mana? Nolongin orang, dia nggak balas budi, perbuatannya udah jadi pahala, kejahatan dianya ngegurin dosa kita. Berarti dari setiap kejadian pilihannya cuma dua, kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Kan perlu dua-duanya buat ke surga. Sedangkan ke surga pengen, terus udah kayak gitu masih ngambek wae, berarti jujur ya dalam hati. Mungkin kita belum pengen ke surga kali. Padahal kezolimin dia gugurin dosa, padahal kebaikan kita tetap jadi pahala. Ruginya belah mana? Kecuali kalau kita ngarepnya biar dia balas budi, nggak balas budi. Oh pantesan ngambek ya. Tapi kalau yang diharapnya Allah, ya bingung mau ngambek belah mana ya. Pilihannya cuma dua, kalau nggak jadi pahala jadi penggugur dosa, dan dua-duanya nggak deketin ke Allah. Kalau pikirannya tujuannya belum ke Allah, oh pasti sering ngambek ya. Jadi pakai iman, terus amal soleh. Kok yang beramal soleh mah asa kayaknya banyak. Coba berapa miliar orang sholat setiap hari. Punten, ada yang sholatnya gerak badannya doang, tapi semakin sholat pikiran semakin aktif. Tadinya nyariin kunci nggak ketemu, giliran sholat ketemu. Iya tadi di laci. Tuh, bisa gitu tuh ya. Tadinya bingung mau makan apa, giliran sholat tahu, habis ini makan di restoran itu. Saya punya kuponnya di dompet, kuponnya juga saya ingat ada dititipin ke si temen. Temennya itu nanti datang jam 11:30, sudah kemana-mana ya. Udah ya. Jadi ya udah weh. Makanya kan suka ada yang bilang gini ya, kok saya mampu ngaji kalau ngelakuin salah terus karena kita nggak tahu kan diampunin, betul nggak? Ya. Kalau saya makin ngaji, saya jadi banyak tahu. Nanti jadi serba apa-apa nggak boleh, saya jadi banyak dosa. Nggak usah ngaji ya sekalian. Ada yang bilang gitu ya. Sedangkan ternyata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ya, bahwa talabul ilmi itu kewajiban dari muslimin dan muslimat. Dan jangan samakan antara sholatnya orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Sholat nih sama-sama 10 menit, yang satu badannya doang gerak sama lisannya, pikiran melayang-layang, rokaat pun kadang lupa ya, dibandingkan dengan orang yang sholat tapi tahu ngerti, ini rukunnya gini, terus bacaannya gini, arti bacaannya begini. Waktu kita bilang Robik Fili, oh itu saya sedang memohon ampunan. Warhamni, oh saya sedang minta dirahmati oleh Allah. Wajburni, saya minta ditutupi aibnya oleh Allah. Warfa'ni, saya minta diangkat ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Robik Fili, warhamni, wajurni, warfa'ni, warzukni, saya sedang diminta rezeki oleh Allah. Wahdini, saya sedang minta diberikan petunjuk oleh Allah. Wa'afini, saya sedang minta disehatkan oleh Allah. Sehat yang afiat lagi, bukan sehat doang, tapi sehat yang bisa dipakai taat. Wa'afu anni, minta ampun lagi sama Allah. Diawali Robik Firli, ditutup wa'afu anni. Apa bedanya? Gofurun sama afuun. Bedanya, gofurun tuh dapat ampunan, tapi ya diampunin, tapi ya catatannya masih ada. Afuun itu diampuni, tapi dianggap oleh Allah seolah-olah catatannya juga udah nggak ada. Jadi seolah-olah nggak pernah ngelakuin itu orang itu tuh. Ya, iya tetap diampuni juga ya. Ini coba doa di nanti Ramadan ya, 10 hari terakhir Rasul doanya
Allahumma innaka afuun karim. Mintanya afuun di situ, bukan ghafurun. Jadi ampunan yang benar-benar lebih sempurna, ya. Ibarat secatatan-catatannya hilang, dianggap oleh Allah nggak pernah ngelakuin itu. Oh, itu lebih menang lagi, masya Allah, ya. Ini ngerti ya? Kalau nggak kan kita harus Allahu Akbar, ya. Terus, weh ya. Assalamualaikum kan ketukar ya. Nah, ya. Nanti Ramadan ada yang lomba lagi mungkin ketika tarawih ya. Banyak yang bikin video-videonya lagi tuh. Sikatulah ya. Jangan ya, istilah. Di situ kejujur, di situ keikhlasan kita diuji itu ya. Sok pilih yang bacaannya panjang atau pendek dan cepat. Nah, masa. Masya Allah. Amin amin ya, Masya Allah ya. Cuman atulah da kita teh belum apal. Ada imam yang bacaannya surat-surat yang kita belum apal, panjang bagian pahalanya. Alhamdulillah. Kalau Allahu Akbar ya. Sampai sedetik itu Al-Ikhlas, Masya Allah. Bisi pabelit jigongnya janganlah, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Masya Allah, bisilah. Maka balik lagi, orang-orang muji padamu karena mereka sangka itu ada pada dirimu. Enggak, jangan lihat pakai kacamata orang, lihat pakai kacamata Allah. Gimana biar makin ngelihat pakai kacamata Allah? Karena yang tahu kekurangan kita tuh cuma dua. Satu, Allah. Dua, kita sendiri, ya. Maka ditambahkan oleh beliau nih, karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Kan ya, ini mah latihan riyadhah. Salah satu cara ulama-ulama terdahulu, mereka itu netapin aturan buat diri sendiri kalau berbuat sesuatu. Bahkan ada nyampe kayak gini loh, malamnya nggak tahajud. Kalau dia malamnya nggak tahajud, maka duhanya ditambah. Berusaha seperti itu, ya. Padahal punten, seumur hidup nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, dosa nggak? Enggak, bukan sunnah, ya. Tapi gitu, mereka narapin ikop, hukuman, ya. Pagi ini qadarullah misalkan harus perjalanan atau gimana, sehingga akhirnya nggak sempat untuk ya baca Quran. Dia naturin, oh sedekahnya berarti harus ditambah misalkan. Apapun, pakai ikop, hukuman, pakai hukuman. Nggak berlaku ke orang, nggak. Dia hanya berusaha menjaga dirinya sendiri. Ya, ngetarget hari ini misalkan harus baca 10 hadis. Ternyata nggak sempatnya, besok harus 20 berarti, nggak boleh enggak. Ya, besoknya juga nggak sempat lagi. Nanti berarti lusanya harus 30. Kalau nggak kendor, ya. Bismillah, coba amalin ya. Nanti kalau misalnya ngelakuin apa yang biasa baca Qurannya 1 juz, dia tambah hari ini harus 2 juz. Ya. Gimana, udah ada jadwal yang lain? Udah, yang lain cancel dulu. Yang penting ini beres dulu hukuman saya. Mereka sampai kayak gitu, ya. Karena mereka paham betul segitu tuh mereka sedang bicara sesuatu yang sunnah yang nggak jadi dosa, ya. Kayak dulu diajarinnya kalau pengen dicoba dilatih, kalau misalkan tahajudnya nggak tahajud atau misalkan tahajudnya cuma 11 rakaat, maka diupayakan duhanya nyampe 12 rakaat. Tapi kalau malamnya udah tahajud 11, maka ya duhanya bisa kadang ya cuma 8 rakaat, ya. Latih, bismillah. Meskipun itu misalkan, wah jam istirahat aku jadi kepake, harusnya istirahat setengah jam bisa makan, ini jadi kemakan 15 menit, jadi tinggal 15 menit. Apa-apa, bismillah. Ya. Untuk amalan pribadi, bismillah. Nanti beda hasil dalam hidupnya, beneran. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang kau benar-benar ketahui pada dirimu. Karena tadi kan kita yang kenal.
kita yang kenal. Pilihannya pengen kita sendiri yang berupaya perbaikin diri atau kudu dijewer dulu sama Allah, ya. Iya kan? Suka tidak suka, mau tidak mau kita butuh Allah. Kan pilihannya tetap cuma dua, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Kadang teh kudu ada yang keseret dulu, ya Allah. Karena ketika akhirnya diuji pas dagangan lagi laris rame, oh kadang ibadahnya kendor. Udah mau nggak mau dijewer. Ketika udah terlalu sering ninggalin sholat, ada salah satu kliennya yang nggak bayar misalkan, ya Allah, ini proyekan gede ya Allah, sujud jadinya, ya alhamdulillah, ya. Kadang kalau nggak geser, kadang biasanya azan, buru-buru. Sekarang ntar lagi 1:30 juga bisa. Jangan penurunan kualitas, ya. Bismillah. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Jangan sampai engkau tertipu oleh pujian orang-orang yang tidak mengetahui hakikatmu. Ini tadi yang kita bahas, ya. Jangan ketipu sama orang-orang yang muji kita, padahal dia muji gak kenal kita aslinya kayak gimana, kan bisa menggelincirkan kita, ya, sehingga seolah-olah merasa sudah sempurna dan merasa layak dipuji. Bahkan sebaliknya dari itu engkau harus berdoa, Allahumma aj'alni, di sini ada doa ditambahkan oleh beliau, ya, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnuna waghfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Oh, ini seingat saya doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji oleh orang. Nah, beliau dipuji teh nangis, malu, ya, karena sadar dia teh muji emang tahu saya yang asli kayak gimana, sedangkan beliau tahu aku aslinya seperti apa. Syaitan akan ngasih was-was, enggak, tapi kan sholat kamu lebih banyak dari orang. Dia tahu, saya teh pikiran kemana-mana ketika sholat. Jadi nggak mau pakai kacamata orang, kacamata diri sendiri dan yang Allah tahu. Ini bagus doanya, Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya, mereka nyangka kita teh rajin ngaji, atau mereka ngelihat kita lagi pakai hijab syar'i, padahal ya karena lagi ke pengajian, giliran acara lain mah enggak. Tapi karena dia selalu melihatnya kita di sini pas yang lagi syar'i, jadi bersangka baik kepada kita. Malu nanti timbul. Pas ketemu, pas lagi nggak pakai, aduh itu mah bisa nggak jadi belok itu pas papasan. Kenapa nggak jadi? Ya ada teman ngaji, dia lagi mau zumba, aduh baju teh ala kadarnya. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Masa yang berdoa kayak gini Abu Bakar, coba Masya Allah, kan kebaikannya teruji, tapi masih sebegitunya. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunkan bagiku apa-apa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka pasti nggak tahu semua dosa kita. Beliau memohon, dan ampunkan bagiku apa-apa dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, dan jangan dituntut dengan apa yang mereka katakan. Karena gini, ketika kita disebut orang, si ibu ini hafizoh loh, dan gara-gara orang bilang gitu, orang kepala muji sama minta foto, ya. Akhirnya karena keseringan kita jadi ngerasa kita tuh beneran kayak gitu tuh, ya. Nanti di hadapan Allah dituntut, emang kamu hafiz beneran? Aslinya ternyata tidak hafal, ya. Karena jangan, terlena. Karena saat lama terdahulu kami kalau lihat video-videonya sebagian masih ada di YouTube, ya. MC ngebuka dengan memuji pematerinya, kadang agak terlalu panjang pujiannya, nangis. Enggak, saya tidak sebaik itu. Saya tidak sebaik itu. Ya, malu soalnya, ya. Dan tahu kalau aku malah kayak nebeng beken. Ya punten ya, istilah saya aneh, ya. Nebeng beken itu tuh Hafizoh, apalagi dia ponakannya pendiri majelis taklimnya loh, udah itu ya. Dia ya, orang nggak tahu, udahlah itu mah, ya. Terus wah pasti dia begini dan begitu, aslinya saya tidak begini dan begitu, tapi sok-sok menikmati, seolah saya benar-benar begitu. Ngaco itu, ya. Dituntut loh kata beliau nih, dan jangan dituntut dengan apa yang mereka katakan. Kembaliin sila, ya.
Siapa yang merasa senang dengan pujian orang terhadap dirinya, berarti ia telah mengizinkan kepada syaitan untuk masuk dan merusak iman dan pikirannya. Nah tuh, silakan dilingkarin tuh yang itu. Ya. Di situ ada kalimatnya ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa yang merasa senang dengan pujian orang terhadap dirinya, berarti dia telah mengizinkan setan masuk dan merusak iman dan pikirannya. Kayak cerita monyet naik pohon ya. Ketika anginnya kenceng, pegangannya kuat banget, jadi justru nggak jatuh-jatuh. Giliran nggak ada angin, cuman sepoi-sepoi doang, ngantuk tuh, ketiduran, jatuh kan orang bingung, ini monyet lincah banget, angin kenceng aja nggak jatuh-jatuh, tapi giliran nggak ada angin, nggak ada ujian, cuman ada pujian yang sepoi-sepoi menghampiri, itu bikin jatuh. Ya kadang kita gitu ya, lebih kuat berpegang kepada Allah pas lagi ada badai, ujian, masalah. Ketika lagi nggak ada, kendor tuh, ketiduran, bisa jadi nanti malah jatuh dari pohon seperti ya yang dikisahkan monyet tadi ya. Tapi bukan berarti saya bilang ibu monyet, bukan ya, bukan ya. Jadi jangan suuzon ya. Yuk kita lanjut. Hikmah nomor 154, 154. Masih di halaman 119. Tafadhol, silakan Ustazah. Jazakillahu khairan Ustazah. Insyaallah. Al-mu'minu idza mudiha istahya min Allah Ta'ala an yusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Seorang mukmin jika dipuji orang malu pada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Nah, ini masih nyambung sama yang tadi ya. Bukan muslim ya, mukmin ya, udah benar-benar beriman. Seorang mukmin jika dipuji orang malu pada Allah karena ia dipuji dengan sifat yang tidak ada pada dirinya. Ya. Kok kalau pujian itu beneran ada nih kok. Dia muji begitu, tapi saya memang bener begitu gitu. Pernah ngelakuin ibadah itu, udah ngelakuin sedekah itu gitu ya. Ketahuan orang muji misalkan. Kita bisa mikir lagi. Kalau tidak ditolong Allah, saya nggak bisa begitu. Ya, kayak ginilah. Ibu misalkan motor ada, ongkos ada, badan sehat, sendal ada, waktu luang, langit lagi nggak hujan misalkan. Ya, kalau Allah nggak izinin ibunya berangkat nyampe sini ke masjid ini, bisa nyampe nggak? Hakim tuh, mau ban bocor kek, mau bensin habis kek, mau motornya dipinjem kek, pas mau berangkat mana motor? Oh lagi dibawa. Ya. Mudah bagi Allah, bikin gak nyampe. Dibikin siwer keder, Google Map-nya salah, jadi nyampe Rosniah tapi yang di Kebumen. Misalnya jauh banget ya. Mudah bagi Allah ya. Jadi kembaliin udah istilah. Apalagi kalau ternyata pujian orang itu, asa saya gak gitu, kenapa diomongin begitu? Udah itu, ya malu pada Allah. Seorang mukmin sesungguhnya ialah tidak merasa dirinya mempunyai sifat-sifat yang layak untuk dipuji, sebab ia hanya merasa mendapat karunia Allah jika ia dapat berbuat sesuatu yang baik. Tuh ditegasin. Karena kalau dia dapat berbuat sesuatu yang baik itu semata-mata karunia dari Allah. Oleh yang sehatin badan kita, ya, berikan kesempatan, berikan keluangan, sama sekali bukan dari usaha kekuasaan dan kehendak sendiri. Insyaallah. Lanjut lagi dulu yuk, 155. Halaman 120. Seluruh manusia yaitu orang yang meninggalkan mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya karena menurut kesaksian yang ada pada orang-orang. Masya Allah. Jazakillahu khairan Ustazah. Kalau musannif fi kitabil hikam, ajhalun nasi man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nas. Kata
Kata Syekh Ibnu Athaillah, sebodoh-bodoh manusia itu siapa? Yaitu orang yang meninggalkan, mengabaikan keyakinan yang sungguh ada padanya, pada dirinya, karena ia menuruti persangkaan yang ada pada orang-orang. Nih tegesin lagi ya. Kata beliau gini dah saya tanya, yakin gak kita punya dosa? Yakin gak dosa itu ngalangin kita ke surga? Tapi misalkan ketemu 10 orang dan semuanya berkata, dia mah soleha, ahli surga. Kalau dia sampai lupa keyakinan yang pertama, bahwa dia keyakinan yang dia yang asli kan tadinya kan, ya Allah saya tahu saya punya dosa. Ingat kok tadi malam saya begini, seminggu yang lalu saya begini. Yakin itu ada pada dirinya. Tapi itu hilang karena dia menurut persangkaan orang tadi ya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, itulah sebodoh-bodohnya manusia ya. Karena sekali lagi ini mengajak kita untuk yuk jangan lihat pakai kacamata manusia, lihatnya pakai apa yang Allah tahu tentang ada pada diri kita ya. Apa yang ditegaskan sekali lagi di bawahnya, yang yakin ia ketahui yaitu kekurangan dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yakin tuh aku pernah begini begitu, atau kerendahan akhlak dan kelemahan imannya sendiri ya. Dipuji si ibu, ada orang ngelihat kita waktu mabit bangun tahajud, bangun lebih awal, itu kayak kebelet pipis, dan ternyata ketemu lagi sama orang itu, ini masya Allah loh, saya waktu itu lihat dia ahli tahajud, padahal terakhir tahajud itu yang ketemu dia tuh, sampai berapa minggu setelahnya belum tahajud lagi ya. Dan kerendahan akhlak dan kelemahan imannya sendiri, karena ternyata di hari-hari selanjutnya kadang kita ya Allah masih ngantuk ya Allah, karena keasikan nonton tadi malam, biasa tidur jam 10, jam 9, sekarang jadi jam 1, jam 2, nanggung, bentar lagi episode terakhir, misalkan gitu ya. Gara-gara itu, ya Allah biasa subuh bangun, ini subuhnya jadi 7:30 ya. Tapi kan gak ketahuan ya, di rumah soalnya ya. Sedang persangkaan orang lain yang mengira baik padanya karena kebodohannya. Dalam kebodohan di sini bukan dia dalam artian bodoh IQ-nya jelek atau gimana ya. Tapi kadang karena kalau pakai bahasa Arab kan kejahilan ya. Nah, jahil itu termasuk salah satunya adalah ketidaktahuan ya. Dia jahil tentang apa yang ada pada diri kita. Maksudnya dia nggak tahu segala hal tentang apa yang ada pada diri kita. Walaupun memang kalau diterjemahin teh kebodohan ya. Karena dia tidak tahu tentang apa yang ada di balik tirai yang tertutup fantasi lahir yang baik itu. Karena itu jika ia tidak sadar diri terhadap sesuatu yang yakin itu karena menurutkan pikiran orang lain, maka nyata ia sebodoh-bodoh manusia. Ya. Al-Haris Al-Muhasibi mengumpamakan orang yang senang dengan pujian orang itu bagaikan orang yang senang dengan ejekan orang kepadanya. Andaikan ada orang berkata, mohon maaf, kotoranmu itu tidak berbau atau berbau harum, lalu engkau gembira dengan keterangan pujian yang demikian, padahal engkau sendiri jijik dan berbuat busuk, maka ketahuilah bahwa kotoran dosa dan jiwa itu lebih busuk dari kotoran asli orang ya. Beliau Masya Allah membahasakannya ya. Bagi beliau izin ya, kotoran yang benar-benar ada secara fisik itu masih lebih baik, lebih busuknya apa? Ya kekotoran hati ya. Karena dengan kekotoran hati itu bisa naudzubillah kadang punten ya. Seorang jenderal yang latihan dan disiplin jenderalnya, tapi bisa-bisanya yang galak istrinya ya. Malain orang, kamu nggak tahu saya istri siapa? Ya nggak tahu bu, kan nggak ada pengumumannya. Saya istri jenderal tahu ya. Misalkan yang latihan suaminya, yang galak istrinya ya. Kadang anaknya ikut-ikutan, kadang lebih nggak tahu, saya tetangganya tahu, apa hubungannya ya, lebih jauh lagi ya. Ya begitulah ya. Kadang saya ngaku, saya kenal dengan siapa aktor hebat misalkan, tapi aktornya emang kenal sama kita, nggak tentu juga ya. Nah, kita ngaku, saya tahu tuh dia SMP-nya suka gadoin koreng misalkan ya. Cuman kata orang, itu mah ya kayak yang ya. Seorang hakim dipuji oleh orang awam, maka ia menangis selalu ditanya, mengapakah engkau menangis padahal orang itu memuji padamu? Jawabnya, ia tidak memuji kepadaku, melainkan
melainkan setelah mengetahui bahwa ada padaku sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifatnya. Maksudnya diingetin, kalau orang tahu dia kayak gimana, dia tahu kita kayak gimana, nggak jadi muji ya, nggak jadi muji, udah gitu aja. Nah, lanjutannya 156-nya silakan dilihat dan minta tolong dibacakan. 156-nya 120 kiri bawah halaman 120. 156 Bu. Jika Allah melepaskan lidah orang-orang memuji kepadamu, padahal nyata-nyata engkau tidak layak untuk menerima pujian dan pujian itu, maka seharusnya engkau memuji kepada Allah sebagai Masya Allah, terima kasih. Ada orang tua pernah ngajarin anaknya kayak gini, bagus deh ini videonya. Dek, bayangin kamu besok ke sekolah, dikasih uang sama Pak Guru buat jajan. Nih Dek, 100.000. Apa perasaannya? Senang ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, dapat duit jajan. Tapi setelah kamu dapat 100.000, sisa 40 orang teman kamu sekelas, masing-masing ternyata dapat 500.000. Kamu doang yang 100.000. Gimana perasaan kamu? Tuh, kenapa yang lain? Loh, uang kamu nggak berkurang loh. Tetap ada, nggak diambil. Tapi cuman karena ngelihat, loh kok yang lain? Nah, ini hati-hati ini juga ya. Nah, Allah mengizinkan akan ada lidah-lidah yang memuji kalian, ya. Padahal balik lagi diingetin di sini. Padahal misalkan nyata-nyata aku tuh nggak layak dapat pujian itu, maka kita mesti gimana? Maka harus engkau memuji kepada Allah sebagaimana layaknya. Makanya tadi kembaliin ke Allah. Allah ini mah, ya. Kadang kalau udah sukses suka aja ada yang nanya. Kayak kadang pernah ngeliat ada podcast, seorang yang podcast ini ngundang bintang tamunya, terus ada yang pernah nanya, saya nggak perlu sebut nama lah ya, terus ditanya kayak gini, kesuksesan kamu sekarang itu karena skill kamu atau kamu hoki beruntung? Ya, jawaban orang macam-macam. Tapi kalau kita yang udah ngaji kitab Al-Hikam, maka jawabnya gimana? Enggak, ini mah Allah yang nolong. Udah itu aja ya. Tapi kan kamu latihan lebih keras dari orang lain. Tapi kan kamu berprestasi lebih banyak dari orang lain. Ya Allah yang nolong. Kata Allah, saya nggak bisa latihan, lapangannya tutup, longsor, misalkan. Ya, nggak bisa gimana-gimana. Ya. Lapangannya ada, dibikin, ya di kamar mandi kecelitet, nggak bisa jalan. Udah, jadi kudu diperban kaki. Ya, udah balikin aja ke Allah. Meskipun orang anggapnya beneran, orang terserah ya, aku kan sibuknya mikirin yang Allah tahu ya. Dan yang paling penting kan bukan jadi pujian, tapi jadi pahala di sisi Allah. Apa artinya membuat satu dunia memuji tapi tidak dianggap jadi pahala sama Allah? Pegel doang berarti, capek ya. Daripada misalkan orang nggak ada yang muji tapi Allah terima itu jadi amal soleh, jadi pahala, pulang ke hadapan Allah bisa jadi kita yang paling banyak bekalnya, meskipun kita nggak ngantongin pujian orang ya. Maka udah kembaliin ya. Kadang kan kita kan udah, saya mah tahu habis bikin dosa misalkan, aduh saya mah gini ya Allah, ada yang muji, besoknya ada lagi, sekian lama kok enak ya dipuji, lama-lama kalau nggak dipuji malah jadi ngambek. Perasaan dulu nggak dipuji nggak ngambek ya. Jangan insya Allah, karena memang ya disukai oleh hawa nafsu pujian teh. Tapi ya kalau dalam tujuan mendekatkan kita kepada Allah, pujian belum tentu membuat kita tambah dekat sama Allah. Makanya di sini beliau juga nggak cuma jelasin tadi segala panjang, tapi juga caranya berarti gimana? Udah balikin kepada Allah. Maka engkau harus memuji kepada Allah sebagaimana layaknya Allah untuk dipuji. Ya. Setiap Jumat baca Al-Kahfi ya. Baca Al-Kahfi ya. Coba lihat ayat 109-nya, kedua sebelum terakhir. Ya. Al-Kahfi ayat 109, coba kan dibaca tiap Jumat atau malam Jumat. Buka Al-Kahfi itu surat ke-18, buka ayat 2, ayat paling terakhir, kedua sebelum terakhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Enggak dibaca sama-sama artinya. 109. Ya, 109. Sallallahu alaihi wasallam.
sampai habis kepake sesekali ya, tapi kan lebih sering nggak habis, betul? Belum habis hilang duluan ya, kebanyakan gitu ya. Tapi kadang ya Allah pengen nih disuruh nih kasih satu pulpen ya, ini buku sok tulis sampai habis, pegel tuh sampai keram, nggak habis nih pulpen. Ini bukan pulpen, samudra seplanet bumi semua dijadiin tinta dan digunain buat nulisin kalimat Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Perkasa, Allah menyelamatkan hidupku, Allah, semua ditulis kebaikannya. Allah yang memberi saya rezeki dan segala macam, sampai kering itu samudra. Bahkan kalau ditambahkan lagi sebanyak itu pula, masih belum cukup nulisin semua itu. Ya, cukup, masya Allah. Amat sangat layak untuk dipuji. Terus kita kadang, ya Allah, makanya kan coba gerak, coba Al-Fatihah hafal kan ya? Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat ya. Permintaannya cuma 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan orang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang Engkau rahmati, yang Allah yang Engkau cintai, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai atau jalan orang-orang yang sesat. Ayat 1 sampai 5-nya kan muji semua. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan gak ada yang tahu, begitu dahsyat, goncangannya begitu besar, dan semua ditentukan oleh Allah. Sedangkan tidak ada satupun ledakan di bumi ini atau kekuatan di bumi ini yang bisa membelah bumi ini, sedangkan Allah punya kuasa. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nunduk dulu, hanya kepadamu lah kami bersujud dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, 5 tuh. Baru minta. Kadang kan kita makan doanya mentang-mentang Allah Maha tahu, ya Allah apal meureun, amin. Culangung ya. Besoknya berdoa lagi, ya Allah kayak kemarin, amin. Muji dulu ya, beneran muji dulu. Kan salah satu cara tawasul itu juga kan dengan bertawasul dengan nama-nama Allah. Kita lagi butuhnya duit, ya Allah Engkau yang Maha Kaya, ya Mugni, ya Ghani, ya. Seperti itu, silakan, ya. Hati lagi keras, ya Allah, ya Latif, Kau yang lembut, Maha lembut, ya Allah. Jadi sesuaiin, ya. Sesuai, jadi jangan langsung, ya Allah ini gimana, ya Allah, ya Allah gini gimana, ya. Nggak gimana, doa, ya. Ya, disesuaiin, ya. Ya, tawasul yang diizinkan oleh syariat ada 3. Ini mah tambahan ya. 1, tawasul itu apa dulu? Mengadakan wasilah untuk menyampaikan suatu doa permohonan kepada Allah. Ya. Kayak tadi, misalkan doa pengen rezeki. Salah satu cara tawasulnya yang diizinkan oleh syariat, bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya Allah, Kau Maha Kaya. Itu boleh itu, muji nama Allah. Tawasul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, bertawasul dengan amal soleh. Silakan ibu teh sedekah subuh setiap subuh nih, misalkan, ya Allah rezeki, habis sholat subuh, habis sedekah subuh nih berdoa, ya Allah dengan rezeki darimu ini aku kembalikan, kuserahkan di jalanmu, jadikanlah ini wasilah dikabulkan hamba pengen punya keturunan, ya Allah. Itu boleh. Kalau di Riyadus Shalihin, di hadis riwayat Imam Muslim itu diceritain 3 orang yang ketutup di dalam gua. Mereka bertawasul, yuk kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh kita. Nanti Allah akan bukakan. Yang satu cerita kan, mau dibahas lengkap kan? Rahasia coba ya. Yang pertama cerita, ya Allah, aku amat sangat memuliakan orang tuaku. Aku setiap hari tuh ngambilin susu dikasih ke orang tuaku sebelum kasih ke anak dan istriku. Maka suatu ketika beliau pengen nganterin susu, orang tuanya tidur, gak pengen bangunin mereka, berdiri nungguin megangin susu sampai orang tuanya bangun. Padahal anak istrinya udah kelaparan, mana ini ayah gak bawa-bawain kami makan.
makanan, susu. Sampai akhirnya orang tuanya bangun, baru dikasih, baru bela-belain. Jika itu amal soleh di hadapanmu ya Allah, bukakan batu ini yang menutupi guanya. Bergeser. Lalu selanjutnya ada juga yang, ya Allah aku mencintai seseorang. Ya, asik jomblo nih. Ya, aku mencintai seseorang. Ya, dan ketika aku mendatangi orang itu, ya dia berkata, berikan dulu sesuatu padaku kalau ingin menyentuhku. Ya, maka akhirnya aku nabung untuk bisa, mohon maaf ya, tidur dengan perempuan yang itu yang dia sukai. Ketika udah cukup uangnya, sudah berduaan di kamar dengan perempuan itu, wanitanya itu apa ya di bahasa hadisnya ya, bahwa ya kamu tuh cuma dapat badan, hatiku tuh nggak di kamu gitu. Ya, dan aku ngelakuin kayak gini bukan suka sama kamu, udah ada duit aja ya, dan segala, pokoknya sebetulnya nggak saling suka, nggak saling sayang ya. Maka ia tinggalkan wanita itu beserta uang yang udah dia tabung sekian lama demi karena takut kepada Allah. Jika itu amal soleh menurutmu ya Allah, bukakan batu ini. Geser batunya, bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, ya Allah, dulu aku pernah ada orang kerja sama aku ya Allah, terus dia pergi nggak ngambil gajinya. Gajinya aku simpenin ya Allah, terus aku, kalau bahasa sekarangnya investasiin ya, belikan itu kepada hewan ternak, yang hewan ternaknya sekarang udah beranak pinak, udah jadi satu kebun ya. Suatu ketika orang itu datang kembali kepadaku lalu meminta haknya. Terus aku bilang, tuh semua kambing yang ada di situ semuanya milik kamu itu. Bawa. Orangnya berkata, kamu bercanda, jangan ngeledek saya. Dan dia bilang, bener, itu dulu gaji kamu, aku investasiin, sekarang jadi sebanyak itu. Maka ambil, aku nggak mau ngambil sepeser pun, itu semua hak kamu. Kalau itu amal soleh ya Allah, terima ya Allah. Bergeser batunya kebuka, mereka bisa keluar. Itu menjadi dalil bahwa kita boleh tawasul dengan amal soleh, silakan. Kita punya andalan apa, tapi itu kan mereka dalam kondisi itu ya. Kalau kita takut dengan akhirnya kita umumkan, jadi nggak perlu update status juga. Ya Allah, saya habis berangkatin orang tua haji nih Azazuni ya, ini tiketnya nih ininya ya, ya nggak kayak gitu juga ya. Dalam hati, ya Allah, hamba ada masalah ya Allah, jika waktu itu amalku itu engkau terima, jadikan jalan keluar, itu silakan ya. Yang ketiga, tawasul yang diizinkan oleh syariat yang kami ketahui ya dari guru-guru kami adalah bertawasul dengan doa orang yang solih. Jadi ketemu orang soleh minta didoain, ketemu kiai misalkan, minta mohon doain biar istiqomah, biar ya apapun ya silakan ya, selagi hajatnya tidak bertentangan dengan yang Allah suka, jadi bukan jadi dosa, bukan jadi lain ya. Walaupun sekarang agak berubah zamannya ya, sekarang selfie dulu. Aduh ini. Oh tadi gimana kita foto? Alhamdulillah saya bukan kiai ya, bukan ustadz, juga bukan ulama, jauh kemana-mana. Santri ya mah nuju ngaji ya. Jadi nggak apa-apa bu kalau foto. Insyaallah ya. Tapi ya silakan. Tapi sisanya di luar itu hati-hati, jangan sampai kita malah kayak ya naudzubillah akhirnya jadi bergantung kepada yang kita minta. Misalkan naudzubillah ya, kalau pakai jimat ini nanti saya beruntung, oh itu jadi kesyirikan tuh. Nih kamu kalau pakai jimat ini nanti semua keinginanmu itu nggak bisa. Zodiak, sio, feng shui ya, di rumah gantungin ini biar beruntung, enggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada beneran ya. Itu naudzubillah, jangan sampai tergelincir kepada kesyirikan ya. Saya kemarin dikasih tahu film India sih bu, tapi yang main Amir Khan, Muslim dia, judulnya PK ya. Kalau diartiin secara bahasa mah dalam bahasa India artinya mabuk, tapi kalau pengen memperkuat ketauhidan itu boleh dilihat lah. Saya
anggapan itu film yang gak ngabisin waktu untuk jadi kesia-siaan, cuman jadi ya karena di situ dia ngebahas agama, ya, ngebahas Islam dan juga agama lainnya. Salah satu petikan yang paling saya suka dari film itu adalah Tuhan itu ada dua katanya. Satu, Tuhan yang nyiptain kita. Dua, Tuhan yang kita ciptakan. Dalam bentuk kekayaanku, jabatanku, ya. Sehingga akhirnya dengan itu dia kalau mau ketemu sama orang kaya dipersegerakan, kalau ketemunya dengan yang miskin disuruh nunggu. Tuhan yang asli gak kayak gitu katanya. Kenapa kita menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Dia mempertanyakan, termasuk katanya, saya nyari Tuhan katanya, mau Tuhan yang besar atau yang kecil? Karena dia nanyanya ke tukang patung. Apa bedanya katanya? Fungsinya sama kan? Sama, ya. Ya udah dia beli yang kecil, doa nggak dikabul, dia beli yang gede. Loh ini kenapa ini kok nggak dikabul-kabul, baterainya habis ya? Enggak, ini nggak pakai baterai. Tahu dari mana? Kan saya yang buat Tuhan. Kamu nyiptain Tuhan katanya. Enggak, ada Tuhan yang nyiptain kita, tapi saya nyiptain Tuhan. Bingung kan ya? Insya Allah. Tapi ya walaupun sebetulnya itu nggak ngebahas Islam secara spesifik, tapi mempertanyakan secara kritis terkait ya kayak gitu tuh, ya. Nanti silakan nggak dilihat, ya. Kalau ada waktu luang ya, tapi silakan ya, tetap lebih bagus baca Quran atau apa. Cuman ini karena ngebahas tentang ketauhidan, ya lebih bagus lah daripada film yang misalkan cuman ya silah. Insya Allah ya. Itu bahasan kita, insya Allah. Alhamdulillah 157-nya. Sebentar, satu bahasan nggak? Terakhir ya, 157. Ini masih satu bahasan. 157, minta tolong dibacakan halaman 121. Orang-orang zahid ahli ibadah jika dipuji merasa ketakutan karena melihat pujian itu dari sesama makhluk. Sebaliknya orang alim jika dipuji merasa gembira karena mengerti benar-benar bahwa pujian itu langsung dari Allah Jalla. Masya Allah, jazakillahu khairan Ustazah. Kami jelasin dulu ya. Ada istilah dalam Islam kayak misalkan zuhud sama waro. Kadang ketuker, ya. Apa itu zuhud? Menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Contoh, ya. Uang ada, beli celana lagi, baju lagi, mobil lagi bisa. Tapi dia tahu ini nambahin hisap nih, dan juga yang sekarang ada masih bisa dipakai ibadah, masih layak. Jadi udahlah, saya nggak usah beli. Jadi dia memilih untuk nggak beli, padahal mampu. Karena memang naudzubillah di luar sana ada yang beli karena ya malu kalau misalkan pakainya yang itu lagi, ya, atau pengen untuk dipuji. Maka zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau misalkan pengen ngelakuin sesuatu, manfaat nggak nih buat akhirat saya nih? Manfaat nggak? Misalkan lagi ya, ditanya apa hukumnya nonton drakor. Orang zuhud itu ngelihat sesuatu nggak pakai kacamata fikih lagi. Kenapa? Karena di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Di atas fikih ada yang namanya takwa. Apa bedanya? Fikih bicaranya boleh atau tidak. Ya hukum bicaranya fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Gitu. Ya. Jadi contoh, nonton nih, oke, kalau misalkan ternyata ya filmnya ya cemen, nggak ada yang tidak boleh dilihat di situ, tapi dia bakal tahu apapun hukumnya, yang saya tahu saya lebih disukain Allah kalau misalkan baca Quran. Akhirnya dia lebih milih baca Quran misalkan, ya.
Atau sekalipun pengen nonton, ya tadi pilihnya tontonan yang bermanfaat, misalkan ya apapun ya, film azab misalkan. Film azab gitu-gitu kan ada hikmahnya Bu, daripada misalkan ya ngeliatin artis baru beli mobil baru kayak gitu doang mah tuh ya, misalkan ya. Itu zuhud ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Nah, ada yang juga disebut waro. Waro itu apa? Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan akhirat. Beda tipis ya. Kalau waro ini meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi dirinya di kehidupan akhirat. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Ulangi saya lagi ya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Contoh ya, tabung gas 3 kilo itu mah udah jelas sih. Contoh punten ya, kenapa tabung gas 3 kilo murah? Ayo, karena subsidi, makanya ditulisin di situ. Karena ini disubsidi, ada tulisannya hanya untuk masyarakat. Dibilang miskin ngambek nggak? Maka yuk kita kembaliin sama yang punya aturan. Apa yang dimaksud miskin oleh yang bikin aturan? Menurut pemerintah, saya sampai cari itu undang-undangnya, adalah orang yang penghasilannya di bawah 1.500.000 per bulan. Makanya kadang punten, mobil mewah, tapi sengaja nyarinya yang 3 kilo, diborong lagi sampai yang lain gak kebagian. Punten menurut saya mah itu bisa membahayakan kehidupan akhirat kita. Karena kalau misalkan ada yang berhak jadi nggak kebagian gara-gara kita yang harusnya nggak boleh beli malah beli, terus dia minta tanggung jawab di hadapan Allah, kayaknya bisa ngebahayain kita ya. Istilah saya yakin ibu mampu beli yang 12 kilo. Iya memang lebih mahal, tapi itu lebih awet dan seenggaknya itu menyelamat. Bismillah ya, beneran itu kan jadi murah pakai subsidi. Kan itu pas lagi itu dinasihatin sama guru, iya juga ya, ganti lah, udahlah bismillah ya, di rumah gue jarang masak lah ya udah bismillah ya. Jadi kalau waro tuh gitu, ini kira-kira bahaya nggak nih buat akhirat saya, dia nggak mau lakuin ya. Kalau zuhud tadi kan bermanfaat nggak buat akhirat saya ya. Jadi bedanya mah di situ, tipis ya, insya Allah. Nah di sini baru dibahas orang-orang yang zuhud. Kalau di sini kadang diterjemahkannya ahli ibadah ya, zahid. Jika dipuji merasa ketakutan karena melihat pujian itu dari sesama makhluk. Sebaliknya, orang arif jika dipuji merasa gembira karena mengerti benar-benar bahwa pujian itu langsung dari Allah, Raja yang hak. Arif kan dari kata mengetahui ya. Ya, dia mengetahui. Dia yang sudah mengetahui hakikatnya ini, mengetahui bahwa kalau misalkan yang dipuji adalah yang memuji adalah Allah, dengan akhirnya diizinkan dia bisa beramal soleh, tambah takwa, tambah ibadah, ya itu baru dia seneng ya. Bukan dari makhluk, bukan. Karena makhluk mah ya udahlah, pujian makhluk mah gitu-gitu aja ya. Nambah banyak yang muji, nggak makin terjamin surganya, beneran ya. Jadi Masya Allah, kan ada nasihat ya. Sebentar saya cariin hadisnya ya. Ini kudu diingat saya biar salah. Kalau pengen dicintain sama manusia dan dicintain oleh Allah, ternyata ada amalannya ya. Izhad fid dunya, bentar, zuhudlah engkau kepada dunia. Ngetik teh saya amat sih ya. Ini dia hadisnya. Ini dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya
maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Ada pasir-pasirnya ya. Suara saya jadi serak-serak basah gini ya. Tetap kedengaran? Tetap ya, bismillah ya. Maka bismillah. Ayo. Masya Allah. Alhamdulillah. Nasihatnya adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah. Wazhad fima fi inda aidin nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Nah, ini dia satu ya. Ulangi pelan-pelan. Zuhudlah terhadap dunia. Udah mandang dunia udah biasa aja. Bagus buat akhirat ambil, enggak bagus buat akhirat udah biasa aja. Nggak perlu harus bermewah-mewahan biasa. Bukan berarti nggak boleh beli yang mewah, bukan berarti nggak boleh beli yang mahal. Kalau memang pengen naik gunung perlunya yang mahal, karena kalau yang murah cepat sobek, cepat rusak. Nggak apa-apa beli yang mahal karena perlunya yang itu gitu ya. Silakan, bukan berarti nggak boleh ya. Dia perenang, penyelam pakai jam tangan biasa, nyelam rusak, maka dia perlu beli yang agak mahal biar buat anti air, dan memang harganya mahal, ya udah beli, udah nggak apa-apa ya. Bukan berarti nggak boleh. Zuhud terhadap dunia, nanti engkau dicintai Allah, kata Nabi. Dan lanjutnya, zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, yang dicintai manusia. Aidinas di sini apa yang ada di tangan manusia. Misalkan manusia sukanya harta, kita ke harta nggak silau, biasa aja. Nolak korupsi, nolak sogok, nolak KKN, ya. Maka nanti kamu dicintai manusia. Iya dong, enak tuh sama dia mah. Nggak akan ngambil yang bukan haknya, nggak akan nyuri, nggak akan dusta. Udah paling enak lah, aman lah kalau urusan sama dia. Kalau urusan sama yang lain, tolong kamu ikutin dia ya. Takutnya dia nanti gimana-gimana. Biaya lagi bayar detektif ya, biaya lagi pasang nambah CCTV. Tapi enak sama orang yang tadi dia ya. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki manusia, nanti manusia cinta kamu ya. Orang seneng dong berurusan sama orang yang saya yakin dia nggak pengen ngerebut apa yang saya punya gitu. Dia nggak akan ngambil jabatan saya, dia nggak bagi harta saya. Kita pasti senang sama orang kayak gitu ya. Sederhana sih hadisnya. Ini riwayatnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, dan juga diriwayatkan lagi oleh Ibnu Hibban atau Tabarani, Al-Baihaqi ya, dan yang lain-lain. Tapi yang termasuk dari kutubus sitahnya kan Ibnu Majah. Zuhudlah terhadap dunia, engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Coba kita akhirnya pengen banget dengan yang ada di tangan manusia, serakah terhadap harta, tergila-gila terhadap jabatan. Orang juga gak suka sama kita ya. Urusan sama dia mah pasti udah ini ya. Jadi malas urusan sama dia ya. Maka itu dia ya nasihatnya. Insyaallah 157 kita tadi bahas 152 ya, sampai 157 segitu dulu.